Di suatu hutan yang sunyi terdapat banyak sekali binatang buruan yang mana binatang buruan itu, diburu oleh sang raja dan pasukannya. Tiba-tiba di tengah perburuannya, sang raja melihat naga yang sedang bercinta. Ternyata itu adalah istri naga dari sahabatnya, yang mana ia pun ditembak dengan panahnya dan mengenai akan sang istri naga bergola. Hingga sang naga pun marah, ia akan melaporkannya kepada sang naga bergola. Sang suami pasti akan mencabik-cabiknya dan menghabisi dirinya. Sang raja pun terdiam dan melongo melihat akan yang demikian itu. Kemudian sang naga pun pergi dengan hati yang kesal dan marahnya. Dharma, kamu mau membunuhku? Kamu akan aku adukan kepada Kakang Naga Bergola. Aku tidak sengaja, Nagini. Aku akan membunuh Sanca yang berani menodai kehormatan istri sahabatku. Nagini, tidak kusangka Nini tega mengkhianati Kakang Naga Bergola. Kamu mau mengadu kepadanya? Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Naga Bergola. Kakang. Di tempat sang naga bergola, istrinya pun melaporkan apa yang terjadi padanya, dan memfitnah sang raja, karena ia ingin mengambil sesuatu yang berharga dari dirinya. Mendengar yang demikian itu, sang naga marah dan bersumpah akan menghabisi sang raja meskipun sahabatnya sendiri. Di sisi lain sang raja bersama sang istri, ia bercerita tentang perjalanannya tadi tentang istri naga bergola yang selingkuh, dan naga bergolak mendengar semuanya hingga ia mengeluarkan suara, hingga sang raja pun terpancing dengan suara tersebut hingga ia pun mengetahui ia adalah sahabat dari sang raja, sehingga sang naga berbincang dengan sang raja dan ia pun mendengar semuanya sampai saat ini. Sang raja pun diajak jalan-jalan bersamanya, dan ia diberi ilmu aji senyawa sebagai hadiah untuk sahabatnya dan ia berpesan agar jangan diajarkan ilmu ini kepada siapapun karena apabila diajarkan maka ia akan menghilang dari dunia ini alias mati. Tapi malang, anak panahku, mengenai ekor Nagini. Kanda bisa menceritakan yang sebenarnya kepada Kakang Bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Tapi seorang suami, bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kegilafanku. Aku sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku.
Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Aku mohon Kakang mau memaafkan Nagini. Aku telah bersumpah, lebih baik mati daripada dikhianati seorang istri. Dan aku akan laksanakan sumpahku. Kakang, Kau begitu baik padaku, Anglingdarma. Maukah kau mewarisi ilmuku? baik Kakang. Naiklah ke punggungku. Dengan mewarisi ilmu aji senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh Kakang. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmu. Selamat jalan, sahabatku. Ada apa, Dinda Ratu? Kakang Pati, semalam Gusti Prabu pergi dengan naga bergola. Tapi sampai sekarang belum pulang. Aku khawatir ada apa-apa dengan beliau. Saya akan berusaha mencari beliau, Adiratu. Beberapa hari berlalu sang raja belum pulang dan sang permaisuri dari raja pun merasa khawatir dengan keadaan sang raja. Kemudian tak lama kemudian ia pun muncul dan ia pun baik-baik saja. Kemudian pada malam harinya ketika mau tidur sang raja mendengar akan percakapan dari binatang cecak yang mana sang cecak iri dengan sang raja dan istrinya. Hingga ia tertawa mendengarnya, hingga sang istri pun heran mendengarnya. Ternyata sang raja menguasai ilmu aji senyawa bisa mendengar akan binatang bercakap-cakap. Kemudian sang istri minta ingin diajarkan akan ilmu tersebut. Sampai pada akhirnya sang raja pun enggan untuk mengajarkannya hingga sang istri ingin mati. Terjun ke dalam api hingga terjadilah akan hal yang tidak mengenakan dalam perjalanan sang raja. Besoknya terjadilah pati obong bersama sang raja.
Ternyata sang raja pun mendengar suara kambing dan pada akhirnya sang raja pun tidak melakukan akan hal tersebut dan istrinya tetap melakukannya. Kakang boleh meninggalkan tempat. Baik, Dinda Prabu. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang mentertawakan Cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu aji senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Dinda tidak bisa membayangkan bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Kalau itu kemauan Dinda, akan kuturuti. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu, supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja, Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama permaisuri raja. Silakan.
Itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti raja itu? Tidak, Nyai. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan ininya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Nyai, jangan Nyai. Perempuan selalu tidak pernah bisa menggunakan otaknya. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata untuk mengurungkan niatku melakukan Pati Obong. Karena aku harus lebih mementingkan yang paling membutuhkan aku sebagai suami dan sebagai raja. Aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan nasibku. Bayangan Dinda Setiawati selalu mengejarku, menuntut kesetiaanku. Sementara aku tidak bisa menuruti kemauannya. Keesokan harinya sang raja pun memutuskan untuk berkelana, untuk menebus kesalahannya, hingga sang adik dititipi akan negeri yang ditinggalkannya, mengisi akan kekosongan pemimpi. Pada waktu itu ia merasa bersalah kepada sang istri dan dimulailah petualangan dalam perjalanan Angling Dharma menjelajahi akan negerinya sendiri dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Aku ingin berkelana, keliling jagat, melihat kebesaran semesta, sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Matrin. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Hia! Hia!